Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai paper isu pertanian, yakni dengan judul Alih Fungsi Lahan Pertanian, yang disusun oleh saya sendiri dengan nama Muhammad Gofar Asyam, NIM 200321000095, kelas Agribisnis A. Penjelasan alih fungsi lahan. Pengalihan fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula, seperti yang direncanakan, menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif atau masalah terhadap lingkungan dan potensi alam itu sendiri. Penyebab alih fungsi lahan. Terdapat dua penyebab, yakni penyebab internal dan eksternal. Yang pertama yakni penyebab internal. Dalam penyebab internal ini ada beberapa faktor, yakni yang pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi yakni pendapatan hasil pertanian terutama padi masih jauh lebih rendah karena kalah bersaing dengan yang lain, terutama non pertanian seperti usaha industri, perumahan dan lain-lain, sehingga pemilik lahan tani tersebut mengkonversi lahannya menjadi lahan yang lebih menguntungkan baginya untuk menunjang kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua yakni faktor demografi. Faktor demografi yang dimaksud adalah dengan semakin bertambahnya penduduk atau keturunan, berarti generasi baru memerlukan tempat hidup untuk usaha yang diambil dari lahan milik generasi tua. Maka dari itulah akan ada peralihan lahan, akan ada perubahan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman atau rumah. Melanjutkan dengan faktor yang ketiga, faktor pendidikan. Dikarenakan terbatasnya pengetahuan untuk mengelola lahan pertanian, maka melakukan jalan pintas untuk mendapatkan hasil secara cepat, yakni dengan cara menjual lahan tersebut. Hal itu termasuk ke dalam salah satu konversi lahan. Sehingga dengan menjual lahan tersebut ke seperti para pengusaha industri, sehingga lahan tersebut dialih fungsinya menjadi lahan industri. Dilanjutkan faktor sosial dan politik. Yang dimaksud ialah faktor sosial yang merupakan pendorong alih fungsi lahan antara lain perubahan perilaku, konversi dan pemecah lahan. Sedangkan sebagai penghambat alih fungsi lahan adalah hubungan pemilik lahan dengan lahan dan penggarap. Faktor politik dapat dilihat dari dinamika pembangunan masyarakat sebagai efek adanya otonomi daerah dan dinamika perkembangan masyarakat dunia tentunya ingin menuntut hak pengelolaan tanah yang lebih luas dan nyata, sehingga di sini dapat timbul keinginan adanya upaya perubahan pertanian atau disebut dengan alih fungsi lahan pertanian. Yang terakhir yakni faktor perilaku, yang disebabkan oleh perubahan perilaku seperti melihat iklan yang menarik sehingga dapat membuat seorang untuk mengambil jalan pintas juga untuk memperoleh hasil yang besar secara instan, seperti menjual lahan pertanian tersebut kepada para pengusaha yang akan membuka pemukiman atau perindustrian. Dilanjutkan dengan penyebab eksternal. Penyebab eksternal
yakni diantaranya kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi. Yang kedua yakni daerah persawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan, sehingga tidak menutup kemungkinan daerah persawahan itu dibangun untuk dialihfungsikan menjadi pemukiman. Yang terakhir yakni akibat pola pembangunan di masa sebelumnya atau perbaikan infrastruktur. Wilayah persawahan pada umumnya lebih baik daripada wilayah lahan kering. Pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri dan sebagainya. Dilihat dari gambar ya, yakni ada sebuah sawah yang sangat berdekat dengan pemukiman, sehingga tidak menutup kemungkinan sawah tersebut akan dikonversi menjadi pemukiman. Lanjutkan dampak alih fungsi lahan, yakni yang pertama, berkurangnya luas lahan pertanian sawah yang berakibat menurunnya produksi padi. Yang kedua, dengan berkurangnya luas lahan pertanian maka akan bertambah pula pekerja yang berhenti yang bekerja di lahan pertanian tersebut. Yang ketiga yakni upaya pemerintah dalam investasi pengembangan sarana dan prasarana pengairan akan tidak bekerja secara maksimal atau optimal dikarenakan telah banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan. Dan yang terakhir yakni akan berkurangnya ekosistem sawah terutama di Kepulauan Jawa. Ya, untuk yang terakhir yakni tabel konversi lahan pertanian di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Dilihat dari tabel tersebut bahwa pola konversi lahan di Jawa dan luar Jawa ya, sawah menjadi perumahan yakni sampai 58,7%, sedangkan di luar Jawa 16,1%. Sawah menjadi pertanian lain 21,8%, sedangkan di luar Jawa 48,6%. Dan sawah menjadi non perumahan, ini ada 19,5% di Jawa dan 35,3% di luar Jawa. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa di Jawa itu banyak sekali sawah menjadi perumahan atau banyak sekali yang sudah dikonversi ya. Dan yang terakhir ini saya akan menayangkan sebuah video tentang pengendalian alih fungsi sawah. Karena dilihat dari saat ini banyaknya pengalihfungsian lahan terutama sawah. Silahkan Anda simak video berikut ini. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas sawah sebesar 7,1 juta hektar. Alih fungsi sawah di Indonesia sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Hampir 200.000 hektar sawah per tahunnya beralih fungsi menjadi tanah non-pertanian, menjadi kawasan perumahan, industri, komersial, dan lain-lain. Sedangkan penciptaan lahan cetak sawah baru rata-rata hanya 60.000 hektar per tahunnya dan butuh waktu yang lama. Untuk mengendalikan kegiatan alih fungsi sawah, saat ini pemerintah terus melakukan verifikasi terhadap lahan sawah untuk menetapkan lahan sawah yang dilindungi. Lahan sawah dilindungi adalah seluruh lahan sawah yang ditetapkan untuk dipertahankan bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Mari kita sama-sama menjaga sawah kita dengan menjaga kesuburan dan mengusahakannya secara aktif. Tidak mengalihfungsikannya kecuali dengan izin, serta berperan aktif melaporkan adanya pelanggaran alih fungsi sawah. Dengan pengendalian alih fungsi sawah, maka akan terwujud ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
ya dari video di atas yang mengenai pengendalian alih fungsi sawah. Jadi dari video tersebut kita diharapkan untuk lebih mempertahankan lahan pertanian kita untuk menuju ketahanan pangan yang lebih baik lagi. Karena semakin tahun bertambahnya makin banyak alih fungsi lahan yang terjadi di Indonesia. Maka dibutuhkan strategi-strategi dari pemerintah untuk mencapai suatu ketahanan pangan untuk Indonesia. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.